Presiden Joko Widodo Senin pagi 21 Desember 2015 mengatakan kejujuran merupakan nilai fundamental dalam membangun karakter bangsa. Pesan Presiden tersebut disampaikan dalam acara dengan para kepala sekolah penerima anugerah integritas ujian nasional di Istana Negara. Presiden Joko Widodo menambahkan, bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa besar dan dihormati oleh bangsa lain jika memiliki integritas yang tinggi, pemimpin dan rakyat yang jujur dan berintegritas. Presiden mengingatkan, saat ini banyak bangsa yang gagal karena melupakan integritas. Banyak bangsa, banyak negara harus mendapatkan takdir sejarahnya sebagai negara yang gagal, sebagai bangsa yang gagal, karena telah gagal pula menjaga integritas, menjaga kejujuran bangsanya. Presiden menyampaikan penghargaan atas integritas yang telah ditunjukkan para kepala sekolah dalam menyelenggarakan ujian nasional. Para kepala sekolah, lanjut Presiden, telah menjadi contoh bagi bangsa dalam mendidik anak-anak di tengah langkanya nilai integritas. Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada 503 sekolah, baik SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK, yang memperoleh indeks kejujuran tertinggi dalam pelaksanaan ujian nasional dalam beberapa tahun terakhir. Dari Jakarta, Syahrudin, Kantor Berita Antara mewartakan. Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian Dalam Negeri dan operator layanan telepon seluler, Jumat 18 Desember 2015 menandatangani perjanjian kerjasama pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan KTP elektronik. Langkah ini merupakan kelanjutan dari pemberlakuan peraturan baru proses registrasi kartu prabayar mulai 15 Desember. Kerjasama ini bertujuan mengatasi tindak kejahatan dengan beragam modus penipuan melalui jaringan telepon seluler. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif mengatakan, pemanfaatan data kependudukan ini merupakan keunggulan dari era digitalisasi. Ini menandai era baru di dalam kita menggunakan basis NIK sebagai sarana untuk pendataan terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh sektor swasta sekaligus dalam rangka pencegahan kriminal. Upaya pencegahan kriminal dengan basis NIK memang diamanatkan oleh Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Budi Setiawan, Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal Kemkominfo menjelaskan, melalui data yang berasal dari Dukcapil Kemendagri, masyarakat tinggal memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK untuk pendaftaran kartu ponsel prabayar. Jadi memang kalau sekarang kita masih minta nomor KTP, nama, alamat dimasukkan oleh gerai. Namun nantinya ini setelah kita aktifasi dengan Dukcapil, data Dukcapil, itu tinggal masukkan. Jadi ditanya saja pembelinya nomor NIK Anda berapa, bisa dimasukkan oleh si gerai. 9 penyedia layanan operator telepon seluler telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kemkominfo dan Kemendagri. Dari Jakarta, Amita Putri, Syamsul Rizal, Kantor Berita Antara mewartakan. Dunia pendidikan Indonesia sempat dikejutkan oleh terbongkarnya praktek jual beli ijazah palsu di salah satu universitas swasta pada awal Juni tahun ini. Tak lama berselang, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kemenristekdikti, langsung merespon kasus tersebut dengan membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Ijazah Palsu. Pembentukan Satuan Tugas khusus ini menjadi fokus kegiatan di Kemenristekdikti yang membutuhkan banyak perhatian. Menristekdikti Muhammad Nasir mengakui fokus utama tersebut, tetapi tidak berarti kegiatan lain terabaikan. Ia menjelaskan alasan mengapa pemberantasan ijazah palsu menjadi salah satu prioritas untuk diselesaikan. Kalau seleksi pegawai, lalu yang diminta dia punya gelar sarjana enggak gitu. Sehingga itu yang dijual. Nah, masyarakat yang mencari, mereka jual itu. Supply dan demand muncul di situ. Walaupun ini tidak benar. Nah, sehingga kalau memang terjadi semacam ini, terjadi problem. Maka banyak sarjana menganggur. Penyebabnya adalah mereka tidak punya kompetensi. Nah, ini yang muncul. Sehingga pada saat itu moral kita jaga. Nah, kalau itu terjadi terus-menerus secara masif,
berarti pendidikan kita akan jadi bahaya. Ini yang harus saya sikapi dulu. Menteri Nasir melanjutkan hingga saat ini upaya lanjutan dari pemberantasan ijazah palsu terus berlangsung. Dari 243 perguruan tinggi yang sempat tersandung masalah ijazah palsu, kini tersisa sebanyak 87 yang belum melengkapi syarat untuk dapat beroperasi kembali. Ia menambahkan apabila perguruan tinggi yang tercatat bermasalah tersebut kembali bermasalah, maka akan ditindak tegas berupa pencabutan izin operasional. Dari Jakarta, Oki Prasetya, Syahrudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Tingkah anak-anak ini memang menggemaskan sekaligus mengharukan. Pagi-pagi sekali, mereka sudah pergi ke Pasar Wonokromo Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan membawa tulisan bertemakan cinta untuk ibu. Selain juga menyanyikan lagu Kasih Ibu dan membawakan puisi bertema sama. Engkau adalah pemberi cinta sejati, hingga kini surga itu telapak kaki ibu. Tidak hanya itu, anak-anak ini juga memberikan kado untuk para pedagang pasar, khususnya ibu-ibu. Inilah aksi siswa Taman Kanak-Kanak Raudatul Atfal Masyitoh, Karanganom, Bantul untuk merayakan Hari Ibu. Kegiatan sengaja diadakan di pasar untuk memberikan pemahaman kepada mereka tentang beratnya perjuangan seorang ibu demi keluarganya. Agar anak-anak kita itu tertanam sejak dini mengenai kasih sayang terhadap seorang ibu, karena kita lihat bahwasanya di era sekarang ini banyak sekali anak-anak yang berani kepada ibunya dan tidak menghargai kepada orang tuanya. Saya senang sekali karena anak-anak ingat pada hari ibu yang telah mengandung 9 bulan dan telah menyusui sampai 2 tahun. Terus gimana ya, ingat pada kasih sayangnya kepada orang tua. Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat menanamkan jiwa saling mengasihi kepada anak-anak terhadap orang tua sejak dini. Sehingga baik saat ini maupun di masa depan, mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang ideal. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Victorianus, Kantor Berita Antara, mewartakan.